Oke, Bapak Ibu, saudara sekalian, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan Allah Bapa yang baik yang telah membangunkan kami di pagi hari yang indah. Kami ucap syukur tetap Kau berikan kami kembali nafas kehidupan yang baru. Dan kami mengucap syukur Tuhan pagi ini kami boleh merasakan indahnya pagi dan bersekutu bersama saudara-saudara kami di media Zoom pagi ini Tuhan. Kami ucap syukur ini suatu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan untuk mensyukuri setiap berkat Tuhan terutama di masa raya bulan keluarga ini. Ya Tuhan, pagi ini kami mau mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang hendak melayani, berikan kami kemampuan, layakkan kami agar menyampaikan pesan-Mu, dan berkati juga seluruh dari kami termasuk jemaat-Mu. Pagi ini kami dapat membuka hati pikiran kami, melalui firman ini kami kembali dikuatkan, diteguhkan, dan dituntun untuk berjalan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Pagi ini tema renungan adalah keluarga bergaya hidup cukup, Bapak Ibu. Dengan dasar firman Tuhan, saya akan bacakan dari Keluaran pasal ayat 16 sampai 20. Keluaran 16 dan ayat 16 sampai 20, saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau musuh. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan, menghayati dan melaksanakannya dalam hidup dan kehidupan. Selamat pagi, kembali saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, yang pagi ini kembali boleh hadir bersama di dalam renungan doa Sabtu pagi, yang memasuki minggu keempat kalau nggak salah. Minggu keempat dalam tema renungan doa Sabtu pagi dalam rangka masa raya bulan keluarga. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat, sukacita di pagi ini, seperti halnya kami di sini, di pagi yang indah, pagi yang cerah. Mengucap syukur kembali kita boleh dipertemukan dalam media Zoom ini. Walaupun dalam media Zoom saya pikir kita bersemangat dan boleh merasakan kasih persekutuan kita dengan baik. Di sini saya mendapatkan tugas dari panitia Bapak bulan keluarga nih, ketuanya Bapak Sigit Purwoko untuk membawakan renungan kami di pagi ini dengan tema keluarga bergaya hidup cukup. Tema yang kelihatannya sederhana tetapi maknanya dan pergumulannya cukup dalam. Tema yang sebetulnya sangat relevan dengan kita di kehidupan kita zaman sekarang yang begitu deras dengan semangat konsumerisme dan semangat memamerkan gaya hidup di media sosial. Saya ingin mengawali renungan pagi ini
dengan satu pertanyaan kepada Bapak Ibu, kita semua berandai-andai boleh ya Bapak Ibu. Jadi pagi ini misalnya kita tiba-tiba mendapatkan atau memiliki uang, bukan 1 juta tapi 1 miliar. 1 miliar dolar malah. Saya nggak tahu kursnya berapa sekarang, 1 miliar dolar. Triliunan sepertinya ya. Tiba-tiba mungkin dapat lotre atau bukan dapat lotre, atau ada orang konglomerat lah memberikan uang sebesar itu. Kira-kira apa yang terbersit di pikiran Bapak Ibu bila berada pada situasi seperti itu? Kira-kira kita apa yang kita lakukan atau terbersit pertama-tama? Mungkin ada yang bisa membantu, Pak Sigit mungkin. Pak Sigit nih misalnya, Pak dapat uang 1 miliar dolar nih, ada konglomerat. Ini untuk Pak Sigit. Beli rumah di Semarekon, Pak. Jadi tetangga saya nggih, Pak. Ada lagi, Pak? Beli mobil. Oh, nambah mobil. Oke. Beli sepeda baru, Pak? Kemurahan, Pak. Oh, kemurahan. Karena saya tahu Pak Sigit hobi bersepeda. Bukan hanya hobi bersepeda, tapi hobi membeli sepeda juga. Jadi saya selalu terinspirasi dari Pak Sigit kalau tentang sepeda. Oke, matur nuwun Pak Sigit. Oke, mungkin sama. Sebagian dari kita atau bahkan saya juga begitu mendapatkan kira-kira rezeki nomplok lah ya, rezeki nomplok, dan kita mendapatkan uang segitu banyak, wah, dan itu mungkin manusiawi, itu impian lah, impian semua orang. Kebanyakan dari kita mungkin akan langsung membayangkan kehidupan yang luar biasa, artinya segala materi yang mungkin kita ingin beli, yang dulu masih berupa angan-angan, akan kita wujudkan. Kita akan membayangkan kehidupan yang raja, apa-apa ada gitu ya. Namun tidak demikian halnya dengan seorang yang bernama Warren Buffett. Mungkin saya izin memperkenalkan sedikit. Warren Buffett ini salah satu konglomerat di Amerika, investor. Kekayaannya sekitar, kalau saya baca ini 87,5 miliar dolar pada Februari 2018. Membuatnya tercatat sebagai orang terkaya ketiga di dunia pada saat itu. Namun yang uniknya, ia masih tinggal dengan kekayaan seperti itu, ia masih tinggal di rumah berkamar 5 yang dibelinya pada tahun 1958. Artinya dia masih setia tinggal di rumahnya yang lama, tahun 58. Dan setiap hari, ia masih menyetir sendiri ke kantor mobilnya, dengan mobil yang baru digantinya setelah 8 tahun dikendarai. Jadi dengan kekayaan seperti itu sungguh luar biasa ya Bapak Ibu. Tadi seperti dibilang Pak Sigit, dan mungkin bukan saya juga, begitu ada orang memberikan uang seperti itu, mungkin saya langsung ganti mobil, bahkan sudah malas nyetir mobil, pakai supir gitu ya. Semua yang bisa kita belilah. Tapi Warren Buffett ini ya pun lebih memilih makanannya juga makanan sederhana. Maksudnya bukan di rumah makan Padang sederhana ya Bapak Ibu. Tapi dia beli makanan yang sederhana, bukan makanan mewah yang ada di restoran yang bisa dia beli dengan kekayaannya seperti itu. Saking sederhananya ya Bapak Ibu, gaya hidup Warren Buffett ini, putrinya sendiri baru tahu kalau ayahnya ini seorang yang kaya raya setelah membaca artikel Wall Street Journal saat ia berusia 20 tahun. Jadi putrinya sendiri ketika masa remaja tidak sadar bahwa ayahnya ini seorang yang sangat kaya raya. Karena
ayahnya ini memberikan gaya hidup yang sederhana. Dan dia baca dari artikel, bukan dari bapaknya, bahwa bapak saya ini rupanya kekayaannya luar biasa. Jadi gaya hidupnya Warren Buffett ini saya pikir bukan dibuat-buat, sehingga putrinya sendiri baru sadar. Bahkan dalam sebuah dokumenter, Warren Buffett mengatakan bahwa sepanjang hidupnya ia hanya akan menghabiskan sekitar 1% dari hartanya yang banyak itu, dan ia tidak membutuhkan 99% lainnya dari sisa hartanya. Jadi menurut dia rasanya bodoh kalau ia tidak mengalihkan sebagian besar hartanya tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Salah satu problem terbesar dalam diri manusia adalah menyangkut rasa cukup. Dua kata yang tak mudah diterima begitu saja tentunya, bahkan bagi kita. Sebuah kisah mengenai rasa cukup juga diperlihatkan oleh bangsa Israel pada bacaan kita pagi ini. Kalau Bapak Ibu baca seluruh perikop pasal 16, Keluaran pasal 16, kita akan melihat bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, yang selalu sulit untuk bersyukur, meski sudah berkali-kali mereka menyaksikan langsung bagaimana penyertaan dan mujizat Tuhan turun atas mereka, tetapi mereka tetap saja bersungut-sungut dan terus menuntut. Dalam bacaan kita pagi ini diceritakan ketika bangsa Israel berangkat dari Elim dan tiba di padang gurun sekitar 1,5 bulan berada dalam perjalanan karena kelaparan dan mungkin bekal mereka habis dari Mesir. Mulailah mereka bersungut-sungut dan berkata, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Di ayat 3 dapat kita baca. Jadi mereka bersungut-sungut setelah 1,5 bulan perjalanan kepada Musa, tetapi sebetulnya kepada Tuhan. Tuhan mengasihi mereka, lalu menjawab permintaan mereka itu, sungut-sungut mereka itu, dengan mengirimkan apa Bapak Ibu? Hujan roti dari langit. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Perhatikan bahwa dalam ayat ini meski Tuhan mengabulkan permintaan mereka, namun ada sebuah pesan penting dari Tuhan agar mereka memungut secukupnya saja. Tetapi itu pun belum membuat mereka merasa cukup. Dan Tuhan kembali menurunkan burung puyuh sampai menutupi perkemahan mereka. Begitu banyaknya ya burung puyuh yang diturunkan Tuhan. Sampai menutupi perkemahan mereka. Dan kembali Tuhan memberi pesan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Jadi dari kisah ini kita bisa melihat bahwa meski Tuhan bisa memberkati kita secara berkelimpahan yang ditunjukkan oleh Tuhan di kisah ini, tetapi kita tidak boleh terjebak kepada nafsu ketamakan karena hidup dengan rasa cukup atau sederhana itu merupakan gaya hidup yang sebetulnya diinginkan Tuhan juga di dalam kisah bangsa Israel ini dan juga khususnya refleksi buat kita. Walaupun saya juga tahu dan kita tahu rasa cukup itu relatif ya Bapak. Cukupnya seseorang pasti berbeda dengan orang lain. Cukupnya saya dengan tetangga saya mungkin misalnya akan berbeda. Tapi walaupun relatif, ada satu tolak ukur yang dapat kita jadikan panduan untuk memiliki rasa cukup itu, yaitu dengan cara kita menguji apakah sesuatu yang kita ingin itu benar-benar kebutuhan, ataukah hanya keinginan yang berunsurkan keserakahan, kesombongan yang ingin memamerkan diri, dan upaya meningkatkan harga diri. Misalnya kalau seseorang cukup
memiliki motor saja untuk kebutuhannya, dia harusnya merasa puas dengan sepeda motor yang dimiliki. Tapi kalau ternyata memang ia butuh mobil, tidak salah juga kalau dia beli mobil dan mengupayakannya. Tetapi yang penting adalah jangan berupaya memiliki mobil atau motor dengan dasar bahwa kita ingin meningkatkan nilai diri kita dan memupuk kesombongan kita di hadapan sesama. Jadilah kita pribadi yang bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan semata yang sebenarnya tidak benar-benar kita butuhkan dalam hidup ini. Dari cerita kehidupan seorang Warren Buffett tadi ya Bapak Ibu, kita ditunjukkan bahwa harta yang berlimpah tidak menentukan kualitas hidup seseorang, tetapi rasa cukup. Tanpa rasa cukup, kita dapat terjebak dalam rasa iri dan ketidakpuasan diri. Walaupun juga rasa cukup tidak berarti membenarkan pikiran sebagian orang untuk tidak mau berusaha, alias dalam tanda kutip malas, dan juga tidak memiliki semangat juang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tentunya itu bukan sikap yang dikehendaki oleh Tuhan buat kita orang percaya. Pada sebagian orang juga kadang timbul salah kaprah ya Bapak Ibu dalam menyikapi berkat yang diberikan Tuhan. Mereka berpikir bahwa semua berkat itu adalah untuk membuat mereka bisa hidup mewah, berfoya-foya, ataupun menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu benar. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan memberi berkat bukan untuk kita simpan sendiri, tetapi untuk memberkati orang lain. Atau kita diberkati untuk memberkati. Perhatikanlah bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menjadi saluran berkat-Nya dan bukan untuk membuat kita menjadi orang-orang yang serakah. Sebagaimana kita lihat dalam kisah turunnya hujan roti dan burung puyuh di atas, di bacaan kita ya, kita melihat 2 kali pesan Tuhan berbunyi sama. Agar mereka mengambil secukupnya saja. Jadi, bila hari ini ada di antara kita yang merasa masih hidup dalam kekurangan, ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhan telah memberikan segala sesuatu di muka bumi ini secara cukup untuk kita olah, kita manfaatkan, dan kita maksimalkan. Kita harus terus belajar untuk hidup dengan rasa cukup. Dan itu saya pikir juga bukan sesuatu yang bisa sekali dipraktekkan atau langsung jadi. Dan kita menyadarinya, saya juga menyadarinya. Tapi kita dapat belajar dari Rasul Paulus, Bapak Ibu, dalam 1 Timotius 6 ayat 8, disebutkan demikian. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Sepertinya sangat radikal ya Bapak Ibu. Sebagian dari kita akan mengomentari ayat ini dengan berkata, wah, mana mungkin seperti itu. Tetapi pesannya sebetulnya bukan di situ. Paulus berkata dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, yang memberi kita pelajaran berharga soal rasa cukup. Karena apa? Paulus tidak hanya sekedar bicara saja, karena dia mengalami juga bagaimana rasa cukup dan rasa berkelimpahan. Dia mengetahui bahwa rasa cukup itu bukan dibawa sejak lahir, tidak otomatis ada, ataupun sesuatu yang mudah dilakukan sekali jadi. Itu sesuatu yang harus kita latih dan kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Artinya kita harus selalu melatihnya. Karena
Paulus tahu bagaimana rasanya mengalami kelimpahan maupun kekurangan. Dia tahu gimana rasanya nggak mampu membayar biaya perjalanan pelayanannya. Dia juga tahu bagaimana rasanya kelaparan. Dia tahu juga bagaimana rasanya tidak ada uang yang tersisa. Jadi dia tahu bagaimana dalam kondisi kekurangan, tapi juga dia tahu bagaimana dalam kondisi kelimpahan ketika dulu dia punya usaha dan usahanya memiliki masa kejayaan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Saat kita berkelimpahan maupun kekurangan, memiliki rasa cukup merupakan tantangan tersendiri buat kita. Biasa, apabila materi atau rezeki mengalir dengan deras, misalnya, ke kantong kita, kita ingin aliran itu menjadi lebih deras lagi dan kita tidak akan puas sampai kapanpun. Sedangkan ketika kita sedang kekurangan, kita sering mengeluh. Apalagi kalau saat kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Belajarlah memiliki rasa cukup, karena Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita semua, bukan keinginan kita. Karena ketika kita merasakan cukup atas semua yang sudah Tuhan beri, tanpa membanding-bandingkan dengan orang lain, kita akan merasakan kedamaian dan ketenangan di dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita semua. Saat teduh bagi kita semua.